bahan susu yang bersifat plastis diperoleh melalui pengocokan sejumlah krim. Mentega itu sendiri merupakan produk emulsi water in oil atau fase air dalam fase minyak. Kebalikan dari bahan asalnya, yaitu krim susu yang merupakan emulsi oil in water atau fase minyak dalam fase air. Adapun komposisi untuk membuat mentega, kita harus punya susu. Nah, susu yang harus digunakan adalah susu segar dan air es dan garam. Nah, ketiga bahan tersebut akan dilakukan pengolahan yang nantinya akan jadi mentega yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Dita, NIM 1603050663. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan mentega. Adapun beberapa tahapan pembuatan mentega, yang pertama yaitu separasi, yang merupakan pemisahan skim dan krim sehingga lemak susu dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu standarisasi, yaitu penyesuaian kadar lemak hingga 30-33%. Yang ketiga yaitu neutralisasi, yang dilakukan dengan menambahkan alkali hingga pH menjadi 6,8-7,2, dilakukan untuk mencegah penggumpalan pada saat pasteurisasi dan mencegah timbulnya rasa yang tidak diinginkan pada produk akhir mentega. Yang keempat yaitu pasteurisasi, yang dilakukan dengan metode cepat dan metode lambat, yaitu metode lambat pada suhu 70-75 derajat Celcius selama 30 menit dan metode cepat dengan suhu 80-85 derajat Celcius selama 25 detik. Menurut cara pembuatannya, mentega terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara tradisional dan modern. Pertama adalah kern butter. Mentega ini dibuat dengan cara tradisional, yaitu dengan cara mengaduk susu yang telah dipasteurisasi sehingga terbentuk padatan. Di Kanada, susu ini harus memiliki kriteria, yaitu mengandung 80% lemak, 16% air, dan 3% susu murni. Kedua adalah sweet butter. Sweet butter merupakan turunan dari kern butter yang dalam proses pembuatannya tidak memerlukan tambahan garam. Di dunia baking, butter ini digunakan sebagai penyeimbang rasa apabila dalam sebuah masakan mengandung jumlah garam yang banyak. Ketiga adalah light butter. Dalam proses pembuatannya perlu ditambahkan 25% air sehingga kadar lemak dalam butter ini turun. Penggunaannya adalah untuk tambahan saat mengkonsumsi roti dan kue kering. Kelemahannya itu adalah cepat meleleh dan menguap. Yang keempat adalah Coulton butter. Mentega ini dibuat dari krim susu yang kemudian dilakukan proses fermentasi dengan bantuan bakteri, seperti bakteri pada pembuatan yogurt. Pertama adalah Favor butter. Dalam pembuatan butter ini ditambahkan perasa, seperti bawang putih, rasa pedas, dan bumbu-bumbu lainnya. Butter ini digunakan sebagai bumbu instan dalam pembuatan jagung bakar, jagung rebus, roti, biskuit, dan lain-lain. Kedua adalah blended butter, di mana butter yang dalam penggunaannya ini ditambahkan minyak, misalnya minyak canola, sehingga bentuknya nyaris cair, digunakan sebagai lapisan makanan. Yang ketiga adalah whey butter. Butter yang terbuat dari whey dan memiliki warna yang lebih kuning dibandingkan butter lainnya, dan rasanya jauh lebih cheesy. Keempat adalah whipped butter. Digunakan untuk lapisan saat makan roti atau pancake, dan digunakan untuk bahan dasar memasak atau membuat roti. Ghee butter. Butter yang sangat sulit untuk ditemukan. Dijual dalam bentuk nyaris cair dan dikemas di dalam sebuah toples. Kandungan lemak tinggi dan susu murninya telah dipisahkan pada saat proses fermentasi. Suhu penyimpanan yang paling tepat adalah suhu dingin atau di dalam kulkas. Kesimpulannya, mentega dibuat dengan cara mengaduk krim susu menggunakan alat pengaduk mentega sampai berbentuk padat sehingga terjadi pemisahan bagian lemak padat dan cair. Cairan tersebut disebut buttermilk. Sedangkan pada lemak susu terjadi pemecahan protein sehingga globula lemak menggumpal dan terbentuk mentega.